Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'il mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbal Alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumul qiyamah. Para hadirin, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kesempatan ada seorang sahabat bertemu Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, "Apa yang kau mau, akan kukasih." Yang minta atau yang berkata ini adalah Rasulullah. Dia khalifah, dia raja, dia nabi. Harta rampasan perang, semua pembagiannya atas persetujuan dia. Pernah ada yang dikasih 100 ekor onta sama dia. Ini orang ketemu Rasulullah, Rasul cuma bilang sama dia, "Kau mau apa?" Kalau kita ketemu Rasulullah ditanya, "Kamu mau apa?" Kira-kira jawaban kita apa ya? Sahabat ini jelas, "Ya Rasulullah, aku mau bersamamu di surga." Ternyata sesuatu yang menjadi cita-cita hidup itu akan spontan keluar di lisan ketika dia ditanya atau dia di suatu tempat yang di sana dia meminta. Orang kalau betul-betul tahu tujuan hidupnya, maka dia akan spontan yang dia minta itu tujuan hidupnya. Ada orang depan Ka'bah bergantungan di dalam atau di bawah pintu multazam. Multazam itu mana, Pak? Antara pintu dan Hajar Aswad. Itu tempat mustajab. Kalau kita punya kesempatan, kita di sana khususnya laki-laki, kalau perempuan khawatir nanti terjadi ikhtilat, tidak menjaga aurat, tersentuh aurat, itu tidak baik, bahkan bisa jadi haram. Kalau laki-laki di sana, dia bisa menempelkan dadanya, lalu dia berdoa, kata Rasulullah SAW, doanya mustajab. Dan seseorang dalam keadaan ketika mendapatkan tempat di sana, dia harus desak-desakan, dia harus panas-panasan, mungkin dia disikut orang. Begitu dia dapat tempat itu, lalu dia berdoa, doa yang menjadi ucapannya itu menunjukkan apa yang paling besar dalam hatinya. Kalau begitu tiba-tiba dia nempel di depan Ka'bah dan depan multazam, "Ya Allah, kawinkan aku," berarti keinginan terbesar dia nikah. Kalau ada yang bilang begitu nempel depan Ka'bah langsung, "Ya Allah, lancarkan bisnisku," berarti jelas dalam hatinya itu yang paling besar. Tapi kalau dia begitu nempel depan Ka'bah, "Ya Allah, masukkan aku surgamu." Udah. Masukkan surgamu itu permintaannya satu. Tapi untuk mencapai kepada permintaan ini, kau harus haji. Kau harus zakat, kau harus puasa. Berarti apa? Ya Allah, mudahkan aku haji, mudahkan aku bayar zakat,
mudahkan aku jadi orang soleh, mudahkan aku sedekah. Kau bisa haji, bisa soleh, sedekah kalau kau punya harta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau kita minta surga, berarti segala bentuk wasilah yang menuju surga, kita masuk minta juga. Tapi kalau kita minta wasilah, ya Allah kayakan aku supaya aku haji. Itu minta wasilah, boleh. Tapi kau cuman minta perantara, wasilah. Belum tentu bisa mengantarkan kau ke surga. Untuk apa dan apa yang menjadi terbesar dalam cita-cita kita hidup? Itu pertanyaan buat diri kita. Kembali dalam tema kita. Apa tema kita? Bersamamu aku hijrah. Hijrah itu artinya perpindahan. Berpindah dari satu kepada satu yang lain. Bisa hijrah itu fisik. Pindah dari Mekah ke Madinah. Itu hijrah fisik. Tapi sekarang pindah apa? Pindah dari satu keadaan menjadi keadaan yang lain. Dulu berkumpul nikah cuman karena ingin dunia. Pengen berkumpul cuman karena dunia. Pengen berkumpul cuman karena ingin mendapatkan kecantikan. Pengen berkumpul cuman karena ingin dikatakan hebat. Menikah tujuannya dunia. Sekarang coba kamu berkumpul dikarenakan akhirat. Itu hijrah namanya. Bahkan orang yang berkumpul dengan tujuannya akhirat di yaumul qiyamah, hari kiamat nanti Allah akan berikan dia naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dzil. 7 golongan yang akan Allah berikan naungan yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kapan diberikan naungan? Ketika matahari didekatkan sejauh 1 mil. Orang sekarang kayaknya nggak mungkin. Kalau matahari 1 mil kita jadi apa? Meleleh kita semuanya. Nanti matahari 1 mil. Ketika matahari 1 mil, jangankan kita menggunakan pakaian, menggunakan sendal, semuanya ariyatun. Semua kita dalam keadaan telanjang, kata Rasulullah. Gak pakai sendal, gak pakai baju, gak pakai celana. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah kalau gitu saling ngelihat dong. Keadaan ketika itu dahsyat, gak bisa mikir yang lain. Kita kalau panasnya udah 43, 46 itu udah pakai payung atau pakai penutup kepala. Padahal baru 46 derajat. Dan kita di negara kita belum pernah 46 derajat. 1 mil matahari kira-kira berapa panasnya Pak? Dan semua tidak ada yang boleh pakai pakaian. Dan tidak ada yang boleh pakai sendal. Wallah. Tapi ada orang yang Allah naungi mereka. Rajulun istama'a 'ala Allah waftaraqa 'ala Allah. Orang rajulani, 2 orang yang berkumpul. Dia berkumpul karena Allah, mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Di mana ini berkumpulnya? Tempat berkumpul yang paling baik, berkumpulnya 2 hati adalah di dalam rumah tangga. Jadi sekarang hijrahkan. Saya berumah tangga karena ingin mendapatkan naungan Allah yaumul qiyamah. Bahkan dalam sebuah hadis, aina mutahabina fiyya, aina mutahabina bil jalali. Di yaumul qiyamah nanti ketika semua orang telah berkumpul, ada pasangan-pasangan yang Allah panggil. Allah panggil di depan seluruh makhluk dan Allah banggakan pasangan ini. Mana mereka yang di dunia saling mencintai karena aku, kata Allah. Dipanggil mereka di hadapan seluruh makhluk, Allah Subhanahu wa taala membanggakan mereka. Apa sebabnya? Berkumpul karena Allah. Rumah tangga tujuannya pun harus karena Allah.
bersamamu aku hijrah bukan berarti harus hijrah fisik. Mungkin fisik kita nggak hijrah, tapi tujuan kita harus disamakan dalam rumah tangga. Tujuan kita adalah Allah. Kalau tujuannya belum sama, lalu ingin bersama dalam satu bahtera, tidak akan bisa satu bahtera ditunggangi oleh dua kapten yang berbeda dalam tujuan. Beda pandang. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Gak bisa. Tapi kalau sudah sama-sama tujuannya nih, kenapa kamu berumah tangga? Karena Allah. Tujuan saya mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan kami membangun rumah tangga agar anak-anak soleh dan solehah dan kami pun dijaga oleh Allah. Kalau ini yang menjadi tujuan dalam rumah tangga dan tujuan seorang saling mencintai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tumbuhkan di hati mereka manisnya keimanan. Manisnya keimanan rasanya gimana Ustaz? Gak bisa diceritakan. Intinya dia jadi senang ibadah, intinya dia jadi khusyuk sholat, intinya dia jadi senang nasihat, intinya dia dilembutkan hati, intinya dia didekatkan kepada Allah. Ditenangkan jiwa. Maka itu dalam sebuah hadis dikatakan, tidak akan pernah seorang itu merasakan halawatul iman hatta akuna ahabba ilaihi min waladi wa walidi wa nas ajmain. Tidak akan seorang itu merasakan manisnya keimanan sampai dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada anaknya dan keluarganya. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kalau kita berbicara bersamamu aku hijrah, berarti sebelum kita berbicara bagaimana hijrah ini bisa sama, samakan dulu cara pandang dan samakan dulu tujuan dalam perjalanan. Kalau sudah sama tujuan, maka akan bisa melangkah bersama. Tapi kalau tujuannya belum disamakan, bahkan tujuannya berbeda, sulit untuk melangkah bersama. Apa tujuan kita? Kenapa kita harus bersama? Kenapa kita harus sabar? Kenapa kita harus memikul kekurangan pasangan kita? Saya harus bertahan, dia punya kekurangan. Dia pun mengatakan saya harus bertahan, dia punya kekurangan. Apa? Apa faktornya? Faktornya karena tujuan kami sama. Apa tujuannya? Allah. Kalau rumah tangga tujuannya bukan karena Allah, dia akan mudah terombang-ambing. Terombang-ambing dengan selain Allah. Kalau hanya tujuannya berkumpul cuman karena harta, ketika hartanya Allah Subhanahu wa Ta'ala uji, dia akan ganti pasangan. Kalau tujuannya cuman sekedar dia senang, dia gagah, dia cantik, dia hebat, atau dia dulu adalah orang yang idola di teman sekolah, teman kampus dia idola, tujuannya cuman karena itu, ini akan mudah terkoyakkan. Kenapa? Karena sesuatu yang bukan karena Allah akan ringkih. Tetapi sesuatu yang karena Allah, insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Maka, selain kita satukan pandangan, kita boleh ngobrol sama pasangan kita. Diobrolin sama pasangan. Nih, kita rumah tangga, visi misinya apa? Diobrolin sama pasangan. Bukan yang penting saya senang kamu senang saya, ayo kita jalan bareng. Itu boleh. Tapi mau jalan bareng kemana? Laki-laki boleh ngobrol sama istrinya. Sesekali dia duduk, dia bilang, Dek, aku tuh sayang sama kamu. Aku tuh kagum sama kamu. Tapi aku gak mau kita berkumpul cuman karena cantiknya kamu. Aku mau kita berkumpul karena Allah dan kita berpisah karena Allah. Karena kalau orang saling mencintai dan mencintai bukan karena Allah, di yaumul qiyamah mereka akan saling bermusuhan. Allah berfirman dalam Quran,
Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Orang yang mencintai al-akhilla itu kalimat dari khalil. Khalil itu bukan hanya cinta. Khalil itu asal kalimat dari khullah. Khullah itu bercampurnya kecintaan dan gak bisa dipisahkan. Itu khullah. Kan ada Habib, Habibah. Ada Khalilullah. Ya kan? Khalil lebih tinggi daripada Habib. Orang yang al-khilla, yang saling mencintai, betul-betul mencintai. Yauma idzin ba'duhum li ba'din adu. Nanti di hari kiamat sebagian mereka menjadi adu, musuh dari sebagian yang lain. Jadi yang tadinya saling mencintai malah saling menyalahkan. Tadinya saling mencintai malah saling mendoakan kejelekan. Rugi aku ketemu kamu. Nyesal aku sama kamu. Kenapa? Illal muttaqin, kata Allah. Kecuali orang yang mencintai dan berkumpul karena Allah. Di dalam Quran dikatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak istri mereka sama-sama beriman dan mengikuti keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan lagi mereka di akhirat dengan anak cucu mereka. Tadi ayat yang pertama, walaupun akhilla, walaupun saling mencintai di dunia, tapi tidak di atas agama Allah dan ketakwaan, di akhirat saling bermusuhan. Tapi kalau ayat kedua, dia berkumpul karena Allah, beriman karena Allah, dia mencintai karena Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami kumpulkan dia bersama keluarga mereka di surga. Ini menjadi cita-cita mukmin. Jangan hanya menjadi cita-cita bahagia di dunia. Ini cita-cita tanggung. Jadilah seorang mukmin yang punya keluarga, cita-citanya tinggi. Cita-cita tinggi itu apa? Cita-cita tinggi itu adalah kau hidup bahagia selama-lamanya bersama anak istrimu. Itulah cita-cita surga. Itu cita-cita tinggi. Cita-cita punya mobil mewah. Cita-cita punya rumah megah. Cita-cita mau jalan keluar negeri, keliling dunia bersama keluarga. Itu cita-cita rendah. Karena hanya bisa membahagiakan di dunia. Cita-cita mukmin dalam berumah tangga, cita-citanya tinggi. Ini bukan sekedar ucapan bagi seorang mukmin, karena orang mukmin yakin ada akhirat. Tapi kalau diajak berkeluarga, yuk tujuan kita akhirat, tujuan kita Allah, tujuan kita surga. Yang satu imamnya melempem, dibicarain surga, aduh. Nanti dulu deh bicara surga, yang penting kita yang depan mata dulu aja, itu mah belum kelihatan. Lah kalau kayak begini, apa yang menjadi faktor kita bertahan? Karena akan ada badai, karena akan ada gangguan, karena akan ada setan yang menghancurkan rumah tangga. Apa yang menyebabkan kita bisa tertamengi dari badai-badai itu? Kalau bukan Allah dan kekuatan iman, Allah tidak akan menolong seorang hamba. Kalau berumah tangga, jadikan tujuan rumah tangga Allah. Jadikan tujuan rumah tangga akhirat. Kalau ini yang menjadi berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah, Allah akan berikan kekuatan di dalam tujuannya. Dan ingat, tolong rumah tangga itu adalah tolong menolong. Ini rumah tangga. Kita nggak bisa hidup sendiri. Coba bayangkan Pak, Bapak udah kerja, pergi ba'da subuh, kerja di kantor banyak kerjaan. Begitu banyak kerjaan, udah kerjakan semua kerjaan, lalu punya tanggung jawab kerjaan, pulang ke rumah. Sampai rumah, karena Bapak hidup sendiri, masih ada gosokan, masih ada masakan yang belum dimasak, masih ada kamar mandi yang belum dikosek, masih ada kamar yang berantakan. Kira-kira gimana hidup akhirnya? Akhirnya masuk rumah cuma tutup mata, tutup muka pakai bantal, biarin semua berantakan. Kan begitu. Hidup ini, berumah tangga ini, tolong menolong. Yang laki-laki keluar, cari uang ya. Yang perempuan di rumah, dikasih uang, merapikan rumahnya, merapikan anaknya, merapikan apa yang diperlukan suami.
Tapi tolong menolong ini bukan hanya tolong menolong dalam dunia. Tolong menolong ini tolong menolong untuk mendapatkan ridho Allah. Fata'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ithmi wal udwan, kata Allah. Bertolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian bertolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Rumah tangga itu tolong menolong dalam kebaikan. Bahkan rumah tangga itu tolong menolong dalam ketakwaan. Orang kalau sudah berumah tangga, insya Allah dia akan bisa menjaga dirinya. Apalagi kalau dia mendapatkan pasangan yang baik. Maka dikatakan nisfuddin, separuh agama, karena sempurna agamanya dengan menikah. Berarti tolong menolong dalam ketakwaan itu ada pada rumah tangga. Dan tolong menolong ini bukan hanya tolong menolong dari sisi dunia, tapi yang terpenting kita saling tolong menolong untuk akhirat. Suami nggak bakalan bisa hidup tanpa seorang wanita. Kalau ada suami bilang enggak, saya bisa hidup sendiri tanpa kamu, bohong. Dia sedang nipu dirinya sendiri. Nggak ada laki-laki yang bisa hidup tanpa pasangan. Kecuali sangat sedikit. Dan itu pun di luar tabiat manusia. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Berarti pasangan itu kebutuhan hidup. Rumah tangga itu tolong menolong. Tolong menolong yang paling tinggi dan paling baik adalah ketakwaan. Ketakwaan yang paling tinggi dan paling baik adalah mengantar ke surga. Jadi rumah tangga harus dibangun di atas ketakwaan, yang ketakwaan itu mengantarkan kepada ridho Allah. Apa yang menyebabkan seseorang bisa dalam rumah tangganya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah katakan di Quran, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana tujuan ini bisa tercapai? Bagaimana tolong menolong ini bisa sempurna? Bagaimana kita bisa sampai dan berlabuh kepada apa yang menjadi cita-cita kita bersama? Ini kan semua tolong menolong, cita-cita dan keinginan bersama. Kalau ini belum menjadi cita-cita bersama, duduk dulu dengan pasangan, satukan cita-cita ini. Komitmenkan cita-cita ini. Jadikan cita-cita ini menjadi dasar dari rumah tangga kita. Kalau sudah menjadi komitmen berdua, ini tujuan kita, ini dasar kita, dan inilah yang harus kita raih. Oke, kalau begitu apa yang harus kita lakukan agar komitmen ini bisa kita raih bersama? Ya, yang pertama, seseorang itu dalam rumah tangganya ketika dia sama-sama punya komitmen, dia harus tahu hak dan kewajiban. Karena dalam ta'awun, dalam tolong menolong, itu harus bagi tugas. Kalau dalam tolong menolong nggak bagi tugas, nggak bakalan terorganisir tolong menolong tadi. Dan kalau tidak terorganisir dengan baik, akan kacau. Taruhlah perusahaan, taruhlah yayasan, taruhlah tim bola. Dia punya cita-cita bareng, dia punya goal yang sama, dia punya target yang sama. Agar targetnya tercapai, bagi tugas. Semakin dia bagi tugas, kamu ini, kamu ini, kamu ini, semakin cepat target itu jelas. Iya tidak sih? Kalau dalam kantor ada bagi tugas karena punya goal yang sama. Pemain bola ada bagi tugas karena punya goal yang sama. Lalu dalam rumah nggak ada yang bagi tugas. Berjalan begitu aja? Nggak bisa. Bisa nggak pemain bola semuanya jadi kiper? Udah, biarin mereka nyerang kita gimana pun, kita jaga gawang semuanya. 12 orang jaga gawang semuanya. Ya nggak bisa, ente kapan mau menangnya? Ente cuma bertahan. Bertahannya ente bisa jebol suatu hari. Kalau yang bilang, oh gitu enggak, kita serang semua, nggak usah ada yang jadi kiper. Ya nggak bisa juga. Maka bikin strategi. Lah kita nih tadi goalnya apa rumah tangga? Goalnya Allah.
Goalnya apa rumah tangga? Akhirat. Goalnya apa? Dapat ridha Allah. Bagi tugas. Hak dan kewajiban itu tugas. Tugasnya sama-sama, maaf. Umpamanya, udah kita tugasnya sama-sama nyari duit semuanya. Anak siapa yang megang? Titipin aja sama pembantu. Kurang ideal. Gak boleh Ustadz. Ya kalau kita bilang haram gak bisa bilang haram. Gak bisa. Selama kerjaannya halal, si perempuan halal, si laki-laki halal. Tapi ideal gak? Atau dua-duanya gak ada yang kerja. Dua-duanya ngurus anak aja di rumah. Kalau dibilang nanti gimana usahanya, gimana nanti rizkinya. Malam kita bangun doa sama Allah mudah-mudahan kayak Maryam tiba-tiba dapat buah-buahan. Itu cuman Maryam yang Allah kasih karena keimanan dia yang tinggi. Lah udah bagi tugas, ya udah ya. Ayah cari duit, saya yang jaga anak-anak. Ayah punya tanggung jawab, ibu di rumah punya tanggung jawab. Ada yang nyerang, ada yang jaga gawang. Hebat. Rumah tangga harus bagi tugas. Lah kalau bagi tugas harus ada kapten. Kenapa? Kalau semuanya jadi kapten, gak ada yang mau jadi diatur, gak bakal bisa. Allah tugaskan di dalam Quran kepada laki-laki. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Tugas dari siapa? Allah. Hai laki-laki, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini sudah menjadi isyarat, bahkan sudah menjadi tersurat dari Allah, kapten itu dipegang laki-laki. Karena dia yang bertanggung jawab terhadap akan berjalannya rumah tangga ini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki kata Allah, dia qawwam. Dia yang ngatur. Dia yang meluruskan. Qawwam itu meluruskan. Dia yang menegakkan 'ala nisa. Di atas wanita. Nah, kalau tiba-tiba dalam rumah tangga si istri bilang, enggak ah, saya lihat kamu laki-laki lemah ah, saya nggak mau, tetap saya mimpin. Gimana mau kompak? Ketika Allah yang bagi tugas aja kamu nggak ridho dengan pembagian Allah. Allah yang bagi tugas ini. Allah yang udah memperjelaskan, tapi si istri bilang apa? Enggak, tetap keputusan ada sama saya. Sehingga bertentangan dengan apa yang Allah inginkan. Kalau sudah bertentangan dengan apa yang Allah inginkan, suatu hari terjadi sebuah kejelekan, jangan pernah katakan ini jelek karena Allah. Jangan. Wa ma asabakum min musibatin illa bima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang menimpa dirimu karena ulah tanganmu sendiri, kata Allah. Allah menjanjikan sakinah, Allah menjanjikan rahmah, Allah menjanjikan kebaikan. Allah nggak pernah ingkar janji. Ketika kita tidak dapat janji itu bukan yang berjanji yang salah. Bisa jadi kita tidak termasuk di kriteria yang dijanjikan. Katanya nikah sakinah. Saya semenjak nikah baru tahu piring terbang, Ustaz. Subhanallah. Masa baru tahu UFO sekarang? Dari dulu udah ada. Enggak, tapi rumah tangga beda nih, Ustaz. Katanya sakinah, tapi kok begini, Ustaz? Allah nggak pernah mengingkari janji. Saya yakin. Loh, tapi kok saya begini, Ustaz? Bisa jadi kamu bukan yang termasuk kriteria yang dijanjikan. Bukan salah yang berjanji. Kriterianya apa? Contoh tadi, Allah sudah katakan laki-laki sebagai pemimpin. Dalam rumah tangga ada perempuan yang gak mau dipimpin sama laki-laki. Lalu dia nagih sama Allah. Ya Allah, mana sakinah? Lah kamu nagih tapi kamu gak mau dibagi sama Allah. Bima faddalallahu ba'duhum ala ba'du wa bima anfaqu min amwalihim. Dikarenakan Allah telah melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dikarenakan laki-laki telah menginfakkan hartanya. Allah telah tegaskan di sini. Laki-laki itu menjadi pemimpin karena dia menginfakkan hartanya. Kalau laki-laki nggak menginfakkan hartanya, lalu dia nagih lagi. Ya Allah, katanya sakinah. Anda udah ngaji kesana kemari, kok nggak sakinah? Kamu nggak menjalankan ini dari Allah. Bima anfaqu min amwalihim. Kau infakkan hartamu buat keluargamu. Kau punya tanggung jawab nafkah.
Saya sholat udah rajin Ustadz, puasa udah rajin, kajian udah rajin, di mana kajian keluarga saya hadir Ustadz. Tapi kenapa ya Ustadz? Tapi saya sama istri berantem terus. Kenapa? Bisa jadi Allah mengatakan wa bima anfaqu min amwalihim, karena kau infakkan hartamu. Ada tanggung jawab apa di situ? Tanggung jawab nafkah. Kembali kita. Berarti rumah tangga itu harus tahu hak dan kewajiban. Rumah tangga itu harus tahu posisi masing-masing. Rumah tangga itu harus tahu kewajiban masing-masing. Kadang-kadang ada orang yang nggak tahu kewajiban. Ada sebagian laki-laki, Pak. Karena menurut saya ini kurang pantas. Benar apa salah ya, menurut saya kurang pantas. Ada seorang laki-laki yang menyerahkan kepemimpinan rumah tangganya kepada istri. Udah deh, terserah kamu dah, saya ikut aja. Dia anggap itu lambang kecintaan. Si istri pun kebetulan, ya udah deh, saya aja yang ngurus. Ini ATM, ini kartu kredit, ini semua pegang sama kamu. Benar apa salah? Allah sudah memberikan laki-laki penanggung jawab. Jangan kau kasihkan kepada wanita bertanggung jawab. La yuflihu qaum. Tidak akan beruntung satu kaum yang menjadikan perempuan dalam pemimpin mereka. Apakah ini cuma dalam negara? Bukan, dalam rumah tangga pun sama. Loh kalau gitu kita jadi laki-laki gimana? Kamu harus jadi laki-laki yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Kamu harus jadi istri yang kau patuh pada suamimu. Kalau kau mau jadi istri tapi kau tidak mau patuh, jangan pernah nagih sama Allah kapan sakinah. Karena kau tidak menjalankan perintah Allah. Jadi kalau ada orang yang belum siap patuh sama laki-laki tapi masuk dalam pernikahan, kita khawatir nanti pernikahannya yang terjadi percekcokan. Tujuan udah sama, poin kita kembali. Satukan tujuan. Bagaimana agar tujuan ini baik? Bagi tugas. Bagaimana bagi tugas ini tahu? Kau harus tahu hak dan kewajiban. Kau punya hak sesuai dengan kewajibanmu. Kau tidak berhak minta hakmu kalau kau tidak pernah menunaikan kewajibanmu. Gak pernah ngasih istri uang. Gak pernah ngasih istri anak-anak biaya sekolah. Anak sakit. Gak pernah dikasih apa-apa. Begitu malam-malam manggil istrinya, Mak, Bu, istri, Bunda, kamar yuk. Si bundanya gak mau, marah. Kamu tuh gak menunaikan hak suami. Subhanallah, giliran hak nagih. Giliran kewajiban lupa. Allah berfirman, walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan itu punya hak sebagaimana kewajiban dia. Jadi kita minta hak kalau kita menunaikan kewajiban. Perempuan pun begitu. Perempuan itu boleh minta hak sama suami. Bang, mana hakku ini di akhir bulan? Buat anak-anak, buat sekolah. Mana hakku untuk kesehatan? Minta, boleh. Kau minta sama suamimu bukan kau ngemis. Kau minta hak. Minta hak itu beda sama minta yang bukan hak. Saya ketemu orang yang gak ada hubungannya. Saya minta sama dia, bukan minta hak di situ. Minta kebaikan. Tapi saya bekerja. Ini contoh lain. Saya bekerja, keluar keringat, selesai kerja saya minta sama dia. Itu minta hak saya. Istri ketika minta kepada suami, minta haknya. Maka kalau suami gak kasih, suami salah. Ini istri minta haknya. Tapi gak pernah mau menunaikan kewajibannya. Lalu dia minta hak. Lalu dia bilang apa? Kan perempuan sekarang pintar-pintar dia belajar. Apa bagaimana? Bang, minta akhir bulan, kasih. Tapi begitu suaminya minta, mana pakaianku, mana makananku, mana pelayananmu? Dia bilang, Bang, Rasulullah aja kalau di rumah kerja sendiri, masa abang minta sama saya? Subhanallah. Rasulullah aja sendalnya jahit sendiri. Masa abang sepatu aja minta diambilin, cuci sendiri dong. Pakai dalil. Siapa katanya? Rasulullah itu bukan dalil. Itu namanya ngeles dari kewajiban. Minta seperbulan gak lupa. Begitu di suaminya minta tanggung jawab. Mana baju yang rapi, mana kasur yang rapi, mana rumah yang bersih, mana
rumah yang sehat, sesuai dengan kemampuan yang diberikan suami. Dia bilang, kan laki-laki baik itu kan sibuk di rumahnya juga, Bang. Jadi sampai-sampai seolah-olah ada label laki-laki baik itu pulang kerja, gendong anak, mandiin anak, nyusun anak. Ya subhanallah. Lah itu bukannya nggak boleh Ustaz. Oke, bedain nih boleh sama harus. Udah kerjaan capek, di kantor diteken sama bos, di jalan macet, habis macet ditabrak orang, habis ditabrak orang buka kaca maki pula. Ya Allah. Sampai rumah begitu datang ketok pintu, langsung istri bilang, ayah datang, langsung anak digendongin. Terus. Kalau nggak dipegang entar ngambek, akhirnya malam nggak dapat jatah, mau dipegang tenaga udah mau habis. Kira-kira gimana Pak? Hah? Lalu si istri dibilang, pegang dong. Oh kata Ustadz, suami yang baik itu bantu istri. Allah. Oke. Kita bagi dulu tugas nih, kewajiban siapa? Kewajiban suami menyediakan fasilitas rumah tangga. Kewajiban istri mengurus anak. Kalau istri bantu kewajiban suami, itu kebaikan hati dia. Dan gak wajib bagi dia. Kalau suami bantu istri, itu kebaikan hati suami dan tidak dosa kalau dia tidak melakukan. Karena itu kewajiban istri. Lah ketika si suami bilang, maaf, aku baru capek nih, tolong mandiin aja anakku. Lah orang sekarang udah digambarin, oh kalau gitu bukan laki-laki ideal dong. Laki ideal itu kan yang solehah, kalau pulang bantu istri. Bantu itu kemampuan, fatakullah mas, tata'tum. Apa yang ingin kita tegaskan di sini? Yang kita ingin tegaskan tercampurnya kewajiban dan bukan kewajiban yang akhirnya ketidakmengertian dalam pembagian ini menjadikan cekcok. Kalau suamimu bantu, gendong anakmu, ngasih makan, cuci piring, cuci baju, alhamdulillah dia baik. Kalau dia nggak bantu, tapi dia kasih kewajibannya kepada kamu, dia kasih rumah, dia kasih uang, dia kasih kesehatan, dia kasih pendidikan agama, tapi dia nggak cebokin anakmu, dia nggak dosa. Beda nggak Pak? Dipahami ini dalam rumah tangga. Karena ada masalah cekcok begitu Pak. Cekcoknya kenapa? Karena tadi si perempuan menganggap bahwasannya laki-laki ideal itu laki-laki yang di rumahnya juga bantu istri. Padahal si laki-laki bukan gak mau bantu, bisa jadi tenaganya sudah habis di jalan. Maka saya pernah ketemu seseorang Pak. Saya tanya sama dia, ketika saya naik mobil umum, Pak satu hari berapa perjalanan Bapak Pak? Berapa kilometer Bapak berjalan naik mobil? Ya saya satu hari ini Pak sekitar setiap harinya itu di antara 400 km sampai 500 km Pak. Weh jauhnya itu Pak. Coba teman-teman. 400 km Jabodetabek berserta macet dan panasnya. 400 km itu Jakarta Semarang. Hampir. Jakarta Semarang naik tol nggak macet. 400 km udah capek. Dia 400 km Jabodetabek. Capeknya kayak gimana itu? Kalau udah kayak begitu, pulang ke rumah sama istri, bang tolong cuci piring. Kira-kira apa yang terjadi rumah tangganya Pak? Hah? Ribut. Kenapa? Nggak ngerti pembagian tugas. Loh kalau gitu gimana pembagian tugas Ustaz? Allah sudah katakan. Sampai ada nih sekarang digemakan. Nggak wajib bagi wanita itu membantu suami dalam rumah tangga. Ada nih berpendapat kayak begitu. Gak wajib. Lah sekarang kalau si suami wajib cari uang, wajib membawa uang, wajib menyediakan rumah, lalu si istri gak wajib untuk memasakkan suami, uangnya buat apa? Cuman buat istri, lebih baik dia makan di restoran. Dia punya uang makan restoran, selesai tukang restoran yang cuci piring. Bersih juga selesai. Itu kan gak adil. Ini kita yang tegaskan, itu gak adil. Ada sebagian orang yang berpendapat yang sudah mulai disebarkan, gak wajib bagi wanita untuk melayani suami. Jadi cukup wajibnya apa? Wajibnya cuman diranjang. Lebih daripada itu nggak wajib. Ini termasuk salah pandang. Salah pandang. Maka harus tahu hak dan
kewajiban. Hak dan kewajiban itu tahu dari mana Ustadz? Yang kedua ini makanya. Dia harus tahu juga dari mana? Sama-sama belajar agama. Kalau belum belajar agama, yang satu belajar, udah di-upgrade pengetahuannya. Sehingga wawasannya lebih. Yang satu tetap nggak mau belajar. Sehingga yang satu sudah mengetahui dan dia mengatakan dan mengerjakan apa yang dia ketahui, yang satu enggak. Dan karena dia belum tahu dan dia kekeh dalam kebodohannya, akhirnya terjadilah cekcok. Lah kalau sama-sama belajar, sama-sama satu sumber yang sama, ilmu yang sama, sehingga punya satu pandang yang sama, ilmu itu adalah dasar daripada cara berpikir. Cara berpikir itu adalah cara pandang. Cara pandang yang sama akan mengurangi pertikaian. Cara pandang yang berbeda akan menyebabkan banyak gesekan. Cara pandang ini harus dibangun di atas ilmu agama. Maka yang kedua setelah mengetahui hak dan kewajiban, sama-sama belajar ilmu agama supaya nggak saling salah. Si laki-laki belajar, si perempuan belajar. Tapi sekarang kebanyakan saya lihat kalau perempuan belajar semangat. Kajian-kajian perempuan banyak. Laki-laki biasanya cuma tukang antar. Disuruh belajar, udah deh kamu aja yang belajar. Kenapa? Nggak belajar kamu. Padahal kewajiban belajar juga untuk laki-laki. Betapa banyak laki-laki yang tidak mengerti tentang hak dan kewajiban. Dia kira kewajiban dia cuma ngasih nafkah, kewajiban dia cuma jaga kesehatan, kewajiban dia cuma ngasih rumah, kasih sayang, lembut. Oke, itu semua kewajibanmu. Tapi kau punya kewajiban, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga mereka dari neraka, yaitu jaga mereka dengan ilmu agama. Jadi seorang ayah yang punya ilmu, yang punya amal, istri pun begitu. Agar istri itu bisa mengetahui hak dan kewajiban dengan benar, belajar ilmu agama. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9, samakah orang yang belajar dengan orang yang enggak belajar? Allah bertanya, enggak butuh jawaban karena ini namanya pertanyaan mengingkari. Kalau orang bilang tadi, nggak usah belajar sama aja Ustaz. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9. Samakah orang yang tahu dengan orang yang nggak tahu? Samakah orang yang belajar ilmu agama dengan nggak belajar? Beda. Beda. Kalau beda dasar ilmunya, beda cara pandangnya, sudah barang tentu akan beda pula sikap dalam menyikapi sebuah masalah. Karena seseorang akan bersikap dan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dia miliki dari pengetahuan dan cara berpikir dia. Maka itu ada sebuah kisah dikisahkan para ulama. 3 orang masuk dalam rumah yang paling megah. Rumahnya megah, besar. 3 orang masuk. Yang satu arsitek. Begitu masuk nih arsitek ke dalam rumah tersebut, dia berpikir, ini berapa pondasinya? Dia berpikir tentang tata ruangnya. Dia berpikir tentang barang-barang yang dibuat. Karena dia arsitek. Dia kagum dengan itu. Yang kedua, tukang kayu disuruh masuk di rumah yang sama. Si tukang kayu begitu masuk selalu ada pintu diketok. Tok-tok, oh ini kayu jati. Ada ukiran, wah ini ukiran. Dilihatnya kayunya. Kagum dia sama kayunya. Karena dia apa? Tukang kayu. Yang terakhir, dia bukan tukang kayu, bukan arsitek. Dia masuk, kagum dia dengan kemegahan. Hebat ini rumah, besar, bagus. Apa yang dipikirkan? Bagaimana lagi kalau rumah di surga ya? Apa yang dipikirkan dalam dirinya?
Karena cara pandang yang dia miliki. Masuk rumah yang sama, tapi cara berpikir dan kholfiyah atau background yang berbeda, maka akan menghasilkan cara berpikir yang berbeda. Ketika 3 orang ini dimasukkan dalam tempat yang sama, background yang berbeda akan berbeda yang mereka nilai. Lah kalau rumah tangga nggak bisa. Kita tuh masuk dalam ruangan yang sama, keputusan yang sama, cara pikir yang sama, tujuan yang sama. Maka samakan cara berpikir kita. Di mana letaknya cara berpikir yang sama? Sama-sama berpijak pada ilmu agama. Jadi nggak ada istilah suami paling benar, nggak ada. Suami paling benar. Pasal kedua, kalau suami salah kembali kepada pasal pertama. Ini suami apa Hitler ini? Hampir sama kayak begitu. Yang paling benar tuh Quran, yang paling benar tuh hadis. Suami salah bertentangan dengan Quran dan hadis, akui salah. Jangan bilang suami yang paling benar. Perempuan pun begitu. Jangan katakan perempuan yang paling benar. Suami selalu salah. Nggak boleh. Dari mana pijakan kebenaran dan kesalahan tadi? Ilmu yang sama. Jadi sekarang majelis-majelis ilmu di masjid sebenarnya dibutuhkan gak sih dalam rumah tangga? Bagi orang yang gak mengerti harga ilmu, dia katakan gak butuh. Karena dia gak mengerti harga ilmu. Bagi orang yang mengerti, dia akan tahu betapa dia butuhkan. Maka itu Rasulullah mengatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap orang Islam. Yang ketiga. Yang ketiga dari apa, Pak? Yang ketiga dari apa? Hah? Oke. Yang ketiga yang harus dimiliki dalam rumah tangga agar tujuan itu bersama. Dia harus saling menasehati. Jadi banyak nih, orang gak berani nasehatin pasangannya. Atau ada orang yang berani nasehatin pasangannya tapi caranya salah. Saya sering sekali dapat atau kadang-kadang dapat curhatan seorang perempuan, suami saya begini, Ustadz, bagaimana solusinya? Saya tanya, sudahkah kau ceritakan ini sama suamimu? Belum Ustadz, ceritain dulu sama suamimu. Karena bisa jadi nasihat, komunikasi itu menjadi sebuah solusi nanti. Semua dipendam, pasangan gak tahu, gak pernah diomongin, gak pernah dikomunikasikan, gak pernah dinasehatin, tiba-tiba meledak. Salah. Ada yang gak suka, diomongin dengan cara yang benar. Ada yang salah paham, diusahakan. Maka Rasul mengatakan ad-dinu nasihah. Agama ini nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat itu adalah keinginan yang tulus dari hati yang terdalam agar dia baik. Itu nasihat. Keinginan yang tulus dari hati yang terdalam agar dia menjadi baik. Itu nasihat. Maka kalau ada orang mempermalukan, membongkar aib, terkadang itu bukan nasihat. Nasihat itu bukan untuk mempermalukan. Nasihat itu memperbaiki. Ada orang menasehati, tapi tujuannya menyakiti, bukan nasihat. Nasihat itu tujuannya adalah keinginan hati yang terdalam agar yang dinasehati itu mendapatkan kebaikan. Maka dia akan memilih tempat yang baik, cara yang baik, bahasa yang baik. Karena yang dia inginkan adalah kebaikan. Beda sama orang yang inginkan adalah menyakiti. Atau menjatuhkan. Atau mempermalukan. Ini beda nih. Depan orang lain dia bilang sama istrinya. Depan orang banyak istri, kamu tuh begini. Depan orang. Kamu ingin menasehati atau ingin menyakiti? Saya nasihati Ustadz. Menasehati itu dari hati yang terdalam ingin kebaikan dengan cara yang terbaik. Kalau mempermalukan itu bukan nasihat. Beda mempermalukan dengan menasehati.
Ini terkadang orang beda, Ustadz istri saya nggak terima nasihat Ustadz. Padahal bukan dinasehati, dipermalukan. Atau sebagian lagi, Ustadz suami saya susah dikasih tahu. Padahal bukan dikasih tahu, bisa jadi dia permalukan suaminya depan keluarganya. Atau dia jatuhkan kehormatan suaminya depan keluarganya. Atau dia bongkar aib suaminya depan keluarganya. Lalu dia bilang nasihat. Bukan nasihat. Nasihat itu adalah menginginkan kebaikan untuk orang dari hati yang terbaik supaya mendapatkan kebaikan dengan cara yang baik. Itu nasihat. Rumah tangga itu harus dibangun di nasihat. Laki-laki ini, bapak-bapak harus pintar menasehati. Jangan jadi laki-laki yang diem. Ngelihat kemungkaran diem, bingung Ustaz mau ngomong gimana. Ada dua faktor. Faktor pertama memang dia nggak bisa menasehati. Faktor kedua, ini yang dinasehatin kita ngomong A, dia sampai Z Ustaz. Lebih baik kita diam daripada kita yang kena semprot sama dia. Oh, kalau kayak begini berarti ini perempuan yang salah. Kalau laki-laki nggak bisa menasehati istri, ingat istrimu bengkok. Istri saya nggak Ustaz, nggak mungkin. Karena istrimu manusia, kecuali istrimu malaikat. Nggak ada perempuan yang nggak bengkok. Semua perempuan pasti bengkok. Kalau kau kasar dan kaku, patah dia. Kalau kau biarkan dia, terus bengkok dia. Istausu bin nisa'i khaira. Wasiatkan kepada perempuan dengan baik. Bagaimana dengan baik? Kau harus pintar menasehati. Para ulama mengatakan, pintar menasehati itu berakhlak. Berakhlak itu bukan berarti tidak menyakiti. Ini penting nih. Kita tahu, berakhlak itu tidak menyakiti Ustaz. Berakhlak itu tutur kata santun Ustaz. Berakhlak itu menghargai Ustaz. Oke, itu berakhlak. Tapi ada sebuah akhlak yang lain. Kata para ulama, di antara akhlak yang harus dimiliki suami, dia mampu memikul dan sabar terhadap apa yang ada pada kekurangan istri. Dia udah tahu nih kekurangan istrinya. Tapi dia tahu nih istri juga berusaha berubah. Dia sabar dengan kekurangan itu akhlak. Jadi akhlak itu bukan hanya berlaku baik, tapi akhlak itu mampu memikul kekurangan pasangan. Ini disebutkan oleh para ulama. Berlaku baik itu akhlak, kita nggak berselisih di situ. Tapi mampukah kita memikul kekurangan pasangan? Di sini banyak yang di antara kita yang kurang berakhlak. Kalau dibilang, ya kekurangan gimana Ustadz? Lah semua orang pasti punya. La yafrukul mu'min mu'minah. Jangan seorang mukmin itu membenci seorang mukminah. Fa in kariha minhu khuluqan faradiyal akhar. Kata Rasulullah, bisa jadi kau benci satu akhlak dari dia, tapi kau ridho dengan akhlak yang lain. Bisa jadi dia dalam satu masalah kita nggak suka. Setiap kita ajak ngobrol, ajak sharing tentang kerjaan, ngomongnya nggak nyambung. Ngomongnya nggak nyambung. Mungkin kita jadi, aduh mau cerita gimana? Diajak nggak nyambung. Apakah karena kekurangan ini kita langsung gak suka? Ingat, ternyata dia kalau ngurus rumah rapi, ngurus anak bagus, ngeladenin suami baik. Kekurangan yang sedikit, ya manusiawi. Apalagi kamu berbicara tentang kerjaan. Bisa jadi dia gak paham, cuman iya atau ngasih solusi yang dia gak tahu. Itu wajar. Kan kadang-kadang ada seorang laki-laki yang berusaha ngobrol sama istrinya. Gimana nih solusinya? Ternyata ngasih si istrinya jawab dengan solusi yang salah. Lalu si suami bilang, aduh istriku kadang-kadang gak nyambung ya. Iya, tapi kan dia punya akhlak yang baik. Dia ngurus. Intinya kalau ada satu akhlak yang mungkin kita gak suka, lalu kita tetap sabar, itu tetap dikatakan kita yang berakhlak. Maka Rasul mengatakan, kalau kau tidak suka dengan satu akhlak, faradiya minal akhar. Bisa jadi kau ridho dengan akhlak-akhlak yang lain. Jadi perempuan juga begitu. Jangan berpikir perempuan dapat laki-laki yang sempurna 100%. Gak ada. Ustadz, saya mau laki-laki yang gagah seperti Nabi Yusuf. Yang akhlaknya seperti Nabi Muhammad. Yang kayaknya seperti Nabi Sulaiman. Ini perempuan siram air seember biar bangun dari mimpinya. Gak ada laki-laki begitu. Ustadz, suami saya kurang tahu ilmu agama Ustadz. Ilmu agamanya pas-pasan aja Ustadz. Itu gimana? Ya kalau dapat laki-laki yang ilmu agamanya bagus mungkin lebih enak Ustaz ya. Belum tentu.
Bisa jadi suami kamu ilmu agamanya pas-pasan, tapi dia mencintaimu, menghormatimu, melayanimu, tulus cinta padamu. Mau cari laki-laki yang bagaimana lagi kalau sudah tulus, cinta, baik, sholatnya bagus, agamanya bagus. Walaupun Al-Fatihahnya kadang-kadang salah. Ya tinggal belajar diperbaikin Al-Fatihahnya, bukan diganti orangnya. Enggak Ustaz, saya mau cari bacaannya bagus. Begitu dia dapat yang bacaannya bagus, ternyata apa? Agamanya bagus, iya. Mudah poligami. Waduh, ini enggak jadi juga Ustaz. Lah, hidup itu begitu, kurang lebih. Orang itu kurang lebih, enggak ada yang lebih semua. Tinggal kau pilih mana yang paling cocok untuk dirimu dan mampu kau berhidup dengan dia. Oke, sampai ada yang mengatakan Rasulullah SAW itu komplit semuanya. Semua kebaikan ada dalam Rasulullah. Cuma satu apa? Rasulullah poligami aja. Subhanallah. Saking benci ya sama poligami. Lah dianggap itu juga aib, kekurangan. Gak ada manusia yang sempurna kalau seperti itu. Begitu juga wanita. Rasulullah sudah mengatakan wanita itu lemah akal. Jangan perempuan protes. Karena memang terkadang iya. Apa yang dipandang oleh laki-laki, perempuan gak memandangnya. Lalu kalau ada kelemahan akal itu, kelemahan sedikit seperti itu, apakah menyebabkan si laki-laki kecewa? Kecewa saya, kenapa saya pilih dia? Jangan. Kalau dia pintar ngurus anak, dia pintar ngedidik anak, dia pintar jaga uangmu, dia pintar jaga hartamu, dia pintar jaga dirinya, dia pintar untuk melayani kamu, kurang apa lagi? Mau cari yang kayak gimana? Mau cari yang kayak gimana? Oh, mau cari yang begini. Udah nanti di surga. Yang komplit itu cuma di surga. Jangan jadi orang yang cari orang perfeksionis, orang yang paling sempurna, sementara kita sendiri banyak kurangnya. Karena Allah akan menjodohkan orang yang sesuai dengan kriteria kita. Ini poin yang keberapa tadi? Ketiga. Yaitu saling menasehati dari kekurangan. Yang keempat, ini masih berkaitan dengan tadi, saling menasehati. Sebenarnya cara menasehati pun dibahas para ulama. Ada kau nasihati dengan baik, ada yang kau boikot, tapi jangan sampai luar rumah. Ada yang kau pukul, tapi bukan pukul wajah dan pukul melukai. Itu ada tahapannya. Boleh seperti itu. Kalau ada perempuan yang nggak bisa dinasehatin, boikot perempuan itu. Boikot di mana? Tempat tidur. Bagian laki-laki bilang, kalau di boikot tempat tidur yang pusing saya juga Ustaz. Jadi gimana solusinya? Ya sudah, kalau nggak bisa boikot, boleh dipukul. Tapi masalah yang besar, bukan masalah kecil. Masalah yang agama, masalah yang prinsipil, itu boleh. Cuman masalah-masalah akhlak, etika yang bisa diperbaiki, lalu main pukul, nggak boleh. Mukul pun gak boleh wajah, mukul pun gak boleh melukai, mukul pun bukan dasar ingin menyakiti. Mukul hanya sekedar ingin menekankan, ini masalah penting. Ini masalah penting, bukan masalah main-main. Yang berikutnya, sabar. Sabar untuk terus berumah tangga selama tujuannya sama, ibadahnya baik, keakhlaknya baik, sabar. Ada orang yang diuji dengan ekonomi, ada, sabar. Tapi kan suamimu baik, suamimu tanggung jawab, suamimu sayang sama anak, suamimu melindungimu. Iya Ustadz, cuma duitnya gak ada, sabar. Kenapa? Karena gak mungkin orang terus susah, gak ada. Fa inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tapi kapan Ustadz? Jangan kau bilang kapan. Karena Allah sudah mengatakan pasti ada kemudahan. Apakah selamanya? Maaf ini. Orang yang naik mobil itu pasti lebih bahagia dengan orang yang naik motor? Enggak. Apakah selamanya orang yang naik motor pasti lebih bahagia daripada orang naik sepeda? Enggak. Bukan naiknya yang menjadi masalah. Yang jadi masalah bagaimana keadaan dirimu dan hatimu bersyukur kepada Allah. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Ada perempuan yang diajak ngaji sama suami yang enggak. Kenapa? Enggak mau naik motor. Abang beli mobil dulu. Ini alasan dia. Padahal memang enggak mau ngaji dia udah. Kalau abang beli mobil baru saya mau ikut kajian. Ya Allah.
Jalan kaki pun kalau mau ngaji nyampe. Di samping rumah kita ada kajian. Kan nggak mesti tempat yang jauh. Tempat yang dekat bisa. Yang penting itu ilmunya berdasarkan Quran dan hadis bisa mengarahkan kita takut sama Allah. Lalu kita dan keluarga jadi orang baik, cukup. Apakah ada syarat kamu kalau ngaji sama Ustadz Fulan derajat surganya lebih tinggi? Kalau Ustadz yang berikut derajat surga lebih rendah? Nggak ada. Kamu kalau ngaji sama Habib Fulan, nanti derajat surga lebih tinggi. Tapi kalau bukan sama Habib Fulan, derajat surga nggak ada. Yang paling baik itu yang paling ikhlas. Yang berikutnya apa? Sabar. Ada orang diuji dengan ekonomi. Ada orang diuji dengan kesehatan. Ada orang diuji dengan akhlak pasangan. Ada orang diuji dengan fisik pasangan. Tapi ketika kita sudah komitmen menjadikan dia pasangan, kita pun harus komitmen dengan konsekuensi yang ada. Ketika kita tahu dia punya kerjaan ini, konsekuensinya begini. Ketika kita tahu dia laki-laki begini, konsekuensinya begini. Ketika kau sudah mengiyakan itu, berarti kau harus komitmen dengan konsekuensinya. Sabar. Innama ma'atallahu ata'an khairun wa ausa' ma'utiya ahadun ata'an khairun wa ausa' minas sabar. Dalam hadis Bukhari dan Muslim Rasul mengatakan tidak ada pemberian Allah yang paling lapang dan paling luas dan paling besar sebagaimana Allah berikan kepada seorang hamba kesabaran dalam dirinya. Jadi kalau dalam rumah tangga sudah ada sabar, baik udah, tinggal jalan. Tinggal jalan bersama waktu, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Allah alam ya, sudah 1 jam lebih pertemuan kita. Ini 4 dulu. Insya Allah lain kali kita tambah yang lain. 4 dulu diamalin. Sudah bisa diamalkan 4, ntar kita tambah yang lain. Allah alam. Fulana menghadiri kajian untuk menuntut ilmu niat. Namun di samping itu Fulana juga datang tujuan untuk menghindari tetangga yang setiap hari menyetel musik dari mulai pagi sampai maghrib. Sudah pernah ditegur, dinasihati akan tetapi tidak menerima. Apakah boleh berniat seperti itu Ustadz? Boleh. Insya Allah karena dia tetap berniat untuk mencari ilmu. Ustadz, ada seorang ingin masuk Islam, hijrah dan belajar manhaj ini dengan ada tujuan karena ingin menghalalkan atau menikahi orang yang disukai. Bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya untuk jazakallah khair. Kalau bisa, jangan dia masuk Islam karena perempuan. Jangan dia belajar ilmu agama cuman karena wanita. Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasul hijratu ilallahi wa rasul. Faman kanat hijratu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka dia akan mendapatkan karena Allah dan Rasul. Barang siapa hijrahnya karena perempuan atau dunia yang dia inginkan, maka dia cuma mendapatkan dunia dan wanita. Jangan. Niatkan untuk belajar agama. Ustadz, membawa anak-anak dalam kajian sebaiknya di umur berapa? Kalau saya pribadi, saya tidak melarang perempuan-perempuan bawa anak-anak dalam kajian. Tetapi harus dikondisikan. Ada memang tempat khusus perempuan yang tidak bawa anak. Jangan campur yang bawa anak dengan yang tidak bawa anak. Yang bawa anak di belakang, di tempat main, silahkan. Asalkan jangan ribut. Ya, kalau ditanya umur yang ideal adalah anak yang sudah bisa diatur untuk diam. Itu umur ideal. Tapi kadang-kadang ada umur anak 2 tahun yang bisa diam. Dikasih mainan sama ibunya. Anak 1 tahun setengah bisa diam. Dikasih makanan atau mainan sama ibunya. Di samping ibunya. Silahkan. Karena kalau kita haruskan
wanita itu belajar ke majelis taklim tanpa bawa anak, bisa jadi ada perempuan yang tiap tahun punya anak. Akhirnya dia susah mau datang kajian, sementara jiwa dia butuh nasihat. Tadi kita bilang perempuan itu bengkok, dia butuh nasihat. Ustadz, saya mau tanya, saya punya anak laki-laki umur 25 tahun karena saya punya hubungan sama anak saya punya hubungan dengan wanita non-muslim. Karena saya menentang hubungan tersebut, anak saya sudah 8 bulan ninggalin saya. Bagaimana solusinya? Saya harus bagaimana? Karena saya hidup sendiri, Ustadz mohon doanya. Semoga Allah mudahkan urusanmu, kau telepon anakmu, lalu kau katakan kepada dia, apakah tidak ada wanita yang lain untukmu? Kalau ada wanita yang lain, maka ibu akan lebih senang. Tidak ada wanita yang mencintaimu, hai anakku, sebagaimana ibu mencintaimu. Kalau memang dia tetap kekeh, keras dengan pendapatnya, maka katakanlah ajak calon istrimu masuk Islam. Kalau ternyata dia mau masuk Islam, alhamdulillah. Ya. Ustadz, bagaimana hukumnya jika mantan suami menggunakan akun saya untuk bikin sosmed seperti TikTok, kemudian digunakan untuk berteman dengan ikhwan, bahkan dengan teman-teman ikhwan yang kenal saya, dengan kata-kata yang tidak bagus. Sudah saya mohon untuk tidak seperti itu, tapi tetap nekat. Apakah nanti di akhirat mantan suami akan dimintai pertanggungjawabannya atas sosmed? Iya, jelas. Jangankan perkataan seperti itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan kejelekan sekecil apapun dia akan melihat. Kau boleh buat akun baru dan kau umumkan di akun baru bahwasannya akun itu bukan milikmu. Itu adalah akun orang lain yang mengerjakannya. Agar kau berlepas diri dari tuduhan-tuduhan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, saya kan dalam posisi belum punya pasangan, baru hijrah. Ada saran enggak ya Ustadz supaya tekad saya untuk berubah ini tetap kuat, saya tetap istiqomah. Soalnya teman-teman yang teman saya lihat barang hijrahnya itu mereka dalam proses vakum, bahkan berhenti. Betul. Banyak orang yang kenal dakwah, tapi enggak banyak orang yang bisa sabar di atas dakwah Islam. Banyak orang yang sudah mengenal tentang makna hidup, tapi belum tentu banyak orang yang bisa menerima konsekuensi ketika dia mengetahui makna hidup. Istiqomah itu berat. Mendapatkan hidayah itu mahal. Menjaga hidayah itu lebih berat daripada mendapatkan. Kalau begitu bagaimana nasihat buat orang seperti ini? Yang pertama, kau doa kepada Allah. Gak ada yang paling betul-betul bisa menolong kita kecuali Allah dalam keistiqomahan. Karena para nabi pun berdoa seperti itu. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau gelincirkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan kami hidayah. Doa. Jangan sekali-kali seorang mukmin pernah meremehkan doa. Setebal apapun buku yang ditulis kiat-kiat istiqomah, kalau tidak ada doa dalamnya, buku itu tidak akan pernah berarti. Gak bakal pernah berarti. Karena itu cuma kiat-kiat. Tapi yang paling besar itu adalah pertolongan Allah. Kapanpun ada waktu mustajab, dimanapun ada waktu mustajab, dalam keadaan apapun kau punya kesempatan doa kepada Allah. Ya Allah, istiqomahkan aku. Ya Allah, kokohkan hatiku. Ya Allah, jodohkan aku dengan orang yang bisa menguatkan agamaku. Bila perlu kau menangis kepada Allah, minta tolong kepada Allah, bagaikan orang yang lehernya tergantung dengan tali yang tidak bisa melepaskan tali itu kecuali Allah. Seperti itu orang mukmin dalam berdoa. Maka saya heran kalau ada orang dikatakan, Ustaz, problem saya begini, doa sama Allah. Masa doa Ustaz? Ya Allah, ketika doa kau remehkan, gak ada solusi buatmu. Ketika hubungan dengan Allah dan minta kepada Allah diremehkan, mau solusi apa lagi buat kamu?
Gak ada solusi yang lain. Ustaz, saya belum dapat kerja Ustaz, doa. Doa Ustaz, yang lain dong Ustaz. Mau apa lagi kamu? Gak ada kalau gak doa. Baru mungkin setelah itu usaha. Usaha ikhtiar. Kalau dia ikhtiarnya apa? Kalau bisa ikhtiarnya tadi perempuan yang bertanya ini, ya carilah pengajian. Jangan gara-gara gak ada yang nemenin gak ngaji Kamu itu gak perlu temen. Kamu harus pergi sendiri. Tekad pergi sendiri, sudah. Lalu banyak belajar, banyak baca buku. Lalu karena dia basuh sendiri, biar agamamu kokoh, carilah pasangan yang baik. Allah alam. Perhatikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sampai betul-betul surat ini. Izin bertanya Ustadz, bagaimana jika suami tidak suka anak dan istrinya lebih mendekat kepada Allah, melarang kajian, tidak suka jika anak-anak mengaji, tidak suka melihat kami mendengar kajian lewat YouTube, sosmed, dan juga tidak suka kajian tatap muka, dan cenderung memusuhi kami jika kami melakukan hal tersebut. Sebaliknya tidak mengingkari jika anak tidak sholat, menonton yang tidak manfaat, mendengar musik. Dalam hadis bukankah kami wanita diperintahkan taat karena surga kami tergantung pada suami. Bagaimana kalau suami seperti itu dan tujuan kami berbeda? Apakah hal menurut dan tidak bisa masuk surga? Perhatikan nih perempuan. Ketika kau menikah, awal menikah kau menikah dengan pasanganmu. Ketika kau menikah dengan dia, sama-sama dulu umpamanya belum tahu tujuan hidup. Sama-sama awam. Ya saya sering contohkan itu. Ya bisa jadi teman kuliah umpamanya. Si cowoknya bekas pemain basket, si istrinya bekas cheerleadersnya. Nikahlah mereka. Dulu lengket karena sama-sama background yang sama. Tiba-tiba si istri udah mulai ngaji. Si suami masih pada posisi yang lama. Karena si istri sudah punya mindset dan ilmu yang berbeda, maka melihat si suami dalam keadaan yang sama seperti dulu, dia anggap itu udah gak ideal. Kan ini banyak terjadi begitu. Lalu apa yang terjadi? Kayak begini, beda pandang. Bagaimana sikap wanita? Sikapnya adalah kau sabar. Itu yang pernah kau pilih dulu. Sekarang kau ingin cepat-cepat dia berubah. Apakah berubah itu seperti membalikkan telapak tangan? Kalau kau betul-betul sudah mengaji dan ilmu agama sudah tertanam dalam hatimu, tunjukkan ilmumu dengan akhlak yang baik kepada suami. Dengan kepatuhan yang baik. Sehingga ketika kau belajar agama, si suamimu merasakan nih si istri selama belajar tambah bagus. Kalau ini yang dia rasakan dari dirimu, insya Allah dia nggak bakalan ngelarang kamu belajar agama. Tapi ketika kamu udah belajar agama, ini kadang-kadang nih, kan ini udah akrab banget sama suami, dari teman kuliah, nikah udah lama, tiba-tiba si istri apa? Belajar agama, si suami belum. Karena si istri merasa punya ilmu agama dan si suami udah dianggap teman lama, dihakimi. Mungkin disindir, mungkin dimarahin, mungkin diajak debat. Lah si suami tetap walaupun itu teman kamu, walaupun itu dulu selevel sama kamu, suami itu tetap merasa punya harga diri. Walaupun kamu benar. Tapi kalau cara kamu salah, kadang-kadang dia nggak mau dengar karena dia merasa direndahkan. Maka umumnya, kita bicara umum nih, laki-laki bagaimanapun seneng kalau istrinya ngaji, anaknya sholat. Umumnya kita itu. Ya, kalau ada yang nggak seneng, pertama deteksi dulu nih, jangan-jangan sikap kita salah. Bukan ngajinya dia yang gak suka. Tapi perubahan kita yang menyebabkan dia akhirnya merasa tidak terhargai. Atau terlukai.
atau tersakiti, perbaiki dulu akhlak kita. Itu poinnya. Kalau memang ternyata poinnya ini laki-laki, maaf, ateis, sudah nggak percaya Tuhan, nggak suka orang sholat, nggak suka, ini yang jauh. Tapi ini menurut saya jarang laki-laki begini. Karena kita umumnya dari lahir itu mengucapkan la ilaha illallah, cinta kepada agama, cinta kepada sholat, umumnya kita. Walaupun nggak sholat, orang pemabuk pun terkadang kalau Quran dihina dia marah. Umumnya itu. Ya kan? Kalau dia dalam posisi umum yang dia belum mengenal, si istri mulai mengenal, nasihat saya sabar. Hargai suamimu, cintai suamimu, layani suamimu, ajak perlahan ke jalan Allah. Sebagaimana kau ingin selamat, ajak orang kesayanganmu selamat di jalan Allah. Tapi kalau memang itu ada faktor ateisnya, ini jauh. Maka di situ kau boleh menaikkan ke pengadilan. Boleh menaikkan ke pengadilan. Tapi kan vonis, oh dia nggak suka agama, dia ateis, itu vonis yang perlu perjalanan waktu, perlu ditanya, perlu dilihat, benar apa salah itu. Jadi jangan gara-gara kita udah ngaji, suami belum ngaji, mau cari suami baru. Nggak bisa. Nggak boleh kayak begitu. Belum tentu benar. Lalu gimana Ustaz? Harus taat sama kemaksiatan? Tidak boleh taat kepada kemaksiatan. Tetap lakukan ketaatan. Tapi kalau dia ngelarang ngaji gimana Ustaz? Pertanyaannya, dia ngelarang ngaji mutlak atau ngelarang ngaji kadang-kadang? Ya kadang-kadang Ustaz, ikutin dia. Karena mungkin ketika waktu dia butuh, saya mau ngaji nih, weekend kata istri. Suami bilang jangan, kenapa? Saya lagi di rumah nih weekend, kamu kok ngaji? Lalu istri bilang, kamu itu larang ketaatan kamu itu. Saya nggak boleh taat sama. Bukan masalah itu. Masalahnya sekarang sedang weekend. Suami lagi di rumah. Si istri mau pergi. Lah sementara weekday suami nggak ada di rumah. Kenapa kamu nggak weekday aja ngajinya? Atau nggak ngaji bareng aja. Sekalian jalan-jalan aja ke pengajian. Jadi dia melarang kajian bukan kajiannya yang dilarang. Apanya? Waktunya sebenarnya. Kalau yang seperti ini, patuhi suamimu. Karena dia bukan melarang kamu belajar agama, dia minta hak dia. Tapi kalau sama sekali enggak, kamu enggak boleh belajar agama. Buku agama dibakar, enggak boleh. Jilbab istri dibakar. Nah kalau kayak begini buat apa bertahan dengan orang seperti ini? Ini bukan karena dia minta hak dia, karena dia menghalangi orang belajar agama. Ini enggak boleh ditaati. Beda enggak dua keadaan ini? Beda. Beda keadaan seperti itu ya. Dan kebanyakannya laki-laki itu bukan menghalangi beragama. Kadang-kadang saja dia belum mengerti, doakan suamimu. Akhlak baik sama dia, servis dia sebaik-baiknya. Sampai dia merasakan bahwasannya kau adalah wanita yang terbaik. Insya Allah dia akan mendapatkan hidayah dikarenakan kelembutan dan kebaikanmu. Iya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah selalu menjaga Ustadz, keluarga dan semua kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Ustadz, apakah boleh meninggalkan hak dari pasangan dengan berharap meminta Allah lah yang memberikan hak tersebut kepada kita? Jadi dia punya hak tapi nggak diberikan sama pasangannya. Dia berharap Allah yang memberikan. Karena kita memerlukan pasangan akan kondisi yang terbatas. Karena kita memaklumi pasangan dalam keadaan terbatas dalam menjalankan kewajiban. Ini yang harus dimiliki dalam rumah tangga. Memang kamu punya hak, tapi kalau sekarang suamimu atau istrimu tidak bisa menunaikan hak itu atau kewajiban itu, kamu terkadang harus sabar. Karena hak dan kewajiban itu tentu harus saling berketepatan. Memang kita punya hak, contoh, saya mau contohkan satu. Si istri itu punya hak untuk tinggal sendiri dan tidak dicampur dengan siapapun. Enggak dicampur dengan ipar, enggak dicampur dengan mertua, itu hak istri kata para ulama. Tapi kalau dalam keadaan tertentu suami enggak bisa menunaikan itu. Si istri ngalah. Ya udahlah aku minta kepada Allah hakku. Bagus. Berarti kau menyelamatkan rumah tanggamu.
Karena suamimu bukan tidak mau memberikan hak, dia sedang keadaan belum mampu memberikan hak. Kalau dibicarakan sekeras-kerasnya, saya tetap minta hak saya Ustadz. Ya boleh saja. Tapi ujung-ujungnya apa? Karena suami nggak mampu dan kau tetap minta hakmu, akhirnya tidak bertemu masalah. Harus ada terkadang kita mengalah dalam hak kita untuk kebaikan kita bersama. Penjelasan Ustadz bahwa yang menyerahkan tanggung jawab ke perempuan, apakah boleh seorang suami menyerahkan seluruh hartanya, nafkahnya ke istri, lalu istri yang mengatur seluruh keuangan rumah tangganya? Jazakallah khair. Allah alam ya. Ini sebenarnya masalah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, penjelasan tentang ayat ini. Laki-laki itu pemimpin. Bolehkah semuanya laki-laki menyerahkan kepada istrinya uang? Apakah itu yang terbaik? Ataukah itu tidak baik? Hukum asalnya adalah laki-laki itu, uangmu, dengerin laki-laki, uangmu yang kau pegang itu tidak semuanya hak istrimu. Salah kalau kau kira semua uang yang kau pegang itu hak istrimu. Istrimu punya hak, anakmu punya hak, ibumu punya hak, dirimu punya hak. Terkadang fakir miskin punya hak. Jadi kau berikan istrimu sesuai haknya. Itu yang idealnya. Tidak terlalu pelit, tidak terlalu boros. Tetapi ada laki-laki yang tipenya terkadang lemah. Ustadz, kalau saya punya uang di rekening, Ustadz, itu pengennya bawaannya nongkrong, Ustadz. Ketemu si fulan, duduk sama ini, begini, begitu, begini. Saya kayak nggak bisa, Ustadz. Saya kasih istri aja. Oke, boleh kau pegangkan ke istri, tapi jangan bilang ini punyamu semua. Titipin. Aku nitip nih. Ini yang punyamu, ini yang punyaku. Aku nitip pegangin. Jadi ketika orang tua sakit, gak perlu izin istri. Ambil punyamu, bantu orang tuamu. Ketika ada orang temanmu yang butuh bantuan, hak istrimu sudah kau tunaikan. Hak anak-anakmu sudah kau tunaikan. Ada temanmu butuh bantuan, gak perlu izin istri, tunaikan bantuan ke temanmu. Ya jangan sampai gara-gara semua dipegang istri, ketika makan bareng sama teman-teman pada bingung siapa yang bayar. Semua karena dipegang sama istri masing-masing. Ya subhanallah. Jawabannya kenapa? Maaf ya, saya lagi gak bawa istri ini. Bukan gak bawa duit, maaf saya lagi gak bawa istri ini. Ya subhanallah. Ya kayak begitu, enggak. Laki-laki punya hak terhadap duitnya. Yang lebih parah lagi, apakah semua perempuan pasti pintar ngatur duit? Enggak. Ini ada sebuah kisah nih. Laki-lakinya luar biasa. Semua keuntungan usaha dikasih ke istrinya. Dia anggap udah cukup lah. Bahkan cukup dari lebih karena dia tahu hitungannya. Begitu di akhir-akhir beberapa tahun dia tanya sama istrinya. Ternyata istrinya kelilit hutang. Ya subhanallah. Bukannya kok kelebihan uang malah apa? Dia ngutang ke orang lain. Sampai suaminya bilang, Ustadz, saya harus menjual salah satu usaha saya karena ingin menutupi hutang istri saya. Ditanya untuk apa uangnya istrinya? Nggak ada. Nggak tahu uangnya kemana. Ternyata ada istri-istrinya nggak bisa ngelurus uang. Ada. Nggak semua istri pintar ngurus uang. Harus seorang laki-laki pun lihat. Ini orang pintar ngurus duit nggak? Dicoba dulu kasih sekian. Coba kasih sekian. Coba kasih sekian. Oh dia pintar. Kalau pintar berarti amanahin. Jadi di sini bagaimana? Apakah salah mutlak kalau laki-laki ngasih istrinya? Kalau dibilang salah mutlak enggak. Karena ada laki-laki yang jiwanya lemah kalau megang uang. Kalau dia megang uang, ini kepala dia terbang terus nih. Mau ini, mau itu, mau duduk di sini, mau duduk di situ, mau ketemu si ini, mau ketemu si itu. Atau sebagian orang kalau udah punya duit, laki-laki ini habis buat ke hobinya. Hari ini peleknya, besok knalpotnya, besoknya catnya. Duitnya habis begitu aja. Karena kelemahan dirinya dia kasih ke istrinya, bukan dikasih, pegangin. Ini yang buat kamu, ini yang punya aku. Kenapa? Kenapa nggak semua buat dia Ustadz? Karena itu ada hak yang lain. Ada hak yang lain. Ya, Allahu a'lam.
Ini ada cerita keresahan seorang ibu dengan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuannya dengan keadaan zaman sekarang. Banyaknya fitnah, banyaknya syubhat, bahkan akidah-akidah yang melenceng, pergaulan yang bebas, homoseksual dan sebagainya. Kecemasan ini menyebabkan ibunya betul-betul cemas. Oke, cemasnya orang tua terhadap anak itu adalah fitrah. Siapapun orang tua yang baik, jiwanya pasti risau dan cemas kepada anaknya. Tapi kecemasan itu sebenarnya baik jika kecemasan itu mendorong kita kepada kebaikan dan bukan putus asa. Kecemasan tadi mendorong kita memperhatikan dia lebih ketat. Kecemasan tadi mendorong kita berdoa lebih banyak. Kecemasan tadi mendorong kita untuk banyak menasehati mereka dan mengajak mereka belajar ilmu agama. Kecemasan tadi akhirnya berusaha semaksimal mungkin memberikan terbaik buat anak, boleh. Tapi kecemasan tadi akhirnya mengantarkan kepada putus asa, tidak boleh. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cemas, tapi tetap lakukan hal-hal yang terbaik, berdoa, memohon kepada Allah untuk diberikan penjagaan untuk anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan para alim ulama, min dan mukminat serta jamaah sekalian. Mohon maaf kalau ada di luar tema. Saya sedang ta'aruf dengan seorang gadis, diketahui salah satu ustadz yang sering didengar oleh ayahnya, yaitu ustadz yang saya dapatkan infonya masih sering tahdir ustadz sunnah lainnya. Mohon nasihatnya Ustadz, apakah tetap dilanjutkan? Kamu mau nikah sama anaknya, bukan sama bapaknya. Dia mau ngasih anaknya ke kamu, berarti dia sudah memberikan poin besar untuk kamu. Lah anak itu kan harga yang tertinggi bagi seorang ayah. Anak sama mobil seorang ayah, mahalan mana sebenarnya? Kalau dia mau ngasih anaknya ke kita, itu lebih dari mobil dia. Berarti dia sudah memiliki sebuah keterbukaan untuk dirimu. Adapun dia punya pemikiran, oh dia juga ngaji salaf, tapi salaf sama ustadz yang begini dan begitu. Udah, itu urusan dia sama Allah, urusan kamu yang penting dapat wanita solehah. Sudah. Dan juga nanti kalau sudah menikah jangan berdebat. Jangan berdebat, sudah. Diam aja, hindari perdebatan. Yang penting kita di atas kebaikan. Ya, kalau menurut saya lanjutkan saja. Kalau lihat kalam dari lidah, karena kalau dilihat dari sisi akhlak sangat bagus keluarganya, termasuk ayahnya dan juga bagus agamanya, tercermin dari syar'i. Tidak, si gadis mempunyai ibu serta dari kami berdua, saya dan si gadis sudah merasa cocok, sudah menikah. Menikah itu lebih baik. Assalamualaikum Ustaz, saya berkali-kali ingin hijrah tapi selalu goyah di tengah jalan. Bagaimana cara saya menetapkan hati saya untuk hijrah? Apakah lingkungan saya juga berpengaruh? Sangat berpengaruh. Maka itu kisah orang hijrah itu salah satu kisahnya adalah dia harus meninggalkan satu tempatnya yang jelek dan berpindah ke tempat yang baik. Saya selalu gagal menikah atau mendapatkan calon suami yang soleh. Apa ini salah satu salah saya karena terlalu bimbang, goyah ketika mau hijrah? Iya, kebanyakan orang yang tidak jadi menikah, padahal sudah beberapa kali calon yang datang, kalau dilihat karena bimbang. Dia bilang Allah belum mengasih saya jodoh. Padahal Allah sudah memberikan kepada dia beberapa pilihan, tapi dia selalu nggak memilih dari pilihan-pilihan Allah berikan. Ada saja ketakutannya, takut ini, takut itu, bimbang ini, bimbang itu. Sampai akhirnya nggak kerasa waktu sudah berjalan. Jangan pernah bimbang. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Allah berfirman, kalau kau sudah bertekad tawakal sama Allah. Ya, kalau kau lihat dohirnya baik, kau dengar pun baik, kau lihat pun kau suka, ya sudah, ada sedikit-sedikit kurang ya manusiawi.
Yang penting agamanya baik, kau lihat baik, kau tertarik, tawakal sama Allah, kerjakan. Allahu a'lam. Ustadz, aku baru menikah. Setelah menikah, aku baru mengetahui bahwasannya suamiku masih bergantung ke ibunya. Gaji suamiku full diserahkan ke ibunya. Dari satu sisi, kau harus bersyukur. Bisa jadi ini anak soleh yang patuh sama ibu. Tetapi dari sisi lain, kau harus bersabar. Dia berpindah dari posisi dia bujang, anak seorang ibu, ingin menjadi suami. Perpindahan ini butuh waktu, butuh kedewasaan. Jadi, kalau dilihat dari satu sisi, mudah-mudahan ini menjadi laki-laki yang baik. Dari sisi lain, dia mulai harus memisahkan atau dia mulai berdiri sendiri dengan kakinya. Suami saya masih memberikan nafkah dan aku masih bekerja. Alhamdulillah. Apakah sikap suamiku salah karena masih memberikan, menyatukan keuangan dengan ibunya? Kalau kita katakan salah, nggak bisa dimutlakkan salah. Karena dia masih memberikan nafkah kepada kamu. Salah itu ketika dia tidak memberikan nafkah. Dia masih memberikan nafkah kepada kamu, nggak salah. Bagaimana seharusnya saya menyanggapi suami saya? Apakah kami sebaiknya tinggal terpisah dari ibunya? Kalau yang ditanya sebaiknya, jadi ada yang lebih baik tapi bukan berarti salah. Yang lebih baik orang sudah menikah, rumah tangga sendiri, tidak gabung orang tua, semua belajar sendiri, dapur belajar sendiri, kerapian rumah tangga belajar sendiri, rumah tangga masalah-masalah rumah tangga belajar sendiri, keuangan pun atur belajar sendiri sampai kapan mau sama orang tua? Dari kecil udah nyusahin dan nikah tetap nyusahin, ya subhanallah. Jangan. Perlahan demi perlahan harus menjadi orang yang bisa hidup sendiri. Karena itu yang lebih ideal dalam rumah tanggamu. Laki-laki harus, Ustadz saya harus patuh sama orang tua. Iya, kamu tinggal sendiri, ngatur sendiri rumah tanggamu bukan berarti kau tidak cinta kepada ibumu. Allahu a'lam. Ustadz, gimana kalau kita tahu sinyal-sinyal dari Allah kalau dia yang terbaik buat diri kita? Pertama istikharah, yang kedua ada tanda-tanda baik dari berita orang atau yang kita lihat atau yang kita rasakan yang meyakinkan bahwasannya itu menunjukkan kepada kebaikan. Ustadz, gimana caranya istiqomah ikhlas melepas orang yang kita cintai selama 8 tahun dan ternyata laki-laki itu dijodohkan orang lain kepada orang tuanya? Gimana Ustadz supaya ikhlas dan yakin Allah pasti kasih yang terbaik buat saya? Ya, yang pertama, fa'asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Kata Allah, bisa jadi kamu mencintai sesuatu padahal itu jelek bagi dirimu. Bisa jadi kamu membenci sesuatu bahwa khairul lakum, bisa jadi itu baik bagi dirimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian enggak tahu. Ini yakinkan dalam diri. Apalagi ketika bersama dia 8 tahun tidak halal. Berpacaran itu tidak halal. Walaupun ada orang kiai yang mengatakan halal, tidak akan pernah jadi halal. Karena halal haram itu di tangan Allah. Dibalas saya, Ustadz juga bilang haram, dari mana dalilnya? Dalilnya Quran. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Bukan Allah katakan jangan berzina. Mendekati zina itu apa? Berduaan mendekati zina, pegangan mendekati zina, pelukan sambil naik motor mendekati zina. Wala taqrabuz zina, pacaran itu mendekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'at sabila, itu adalah fahisyah. Fahisyah itu perbuatan jelek. Saat sabila perbuatan jelek. Fahisyah itu kerusakan. Semakin jelek pacarannya, semakin fahisyah dia. Enggak, Ustaz, saya cuma pacarannya, cuman ya itu aja. Minum kopi bareng.
Lalu ya paling kadang-kadang tukeran coklat. Gitu. Kan gitu doang nggak apa-apa Ustadz. Itu tetap dikatakan mendekati zina. Tapi dari sisi dosa tentu berbeda dengan yang sampai berpegangan, ciuman, berbeda. Tapi tetap dikatakan salah. Maka ketika Allah pisahkan engkau dengan orang yang ketika itu berjalan di atas jalan kesalahan, bersyukur kepada Allah. Bisa jadi itu tanda Allah memalingkan engkau dari kejelekan. Bisa jadi. Dan jangan pernah menganggap pacar saya yang dulu lebih indah daripada suami dan pasangan saya sekarang. Jangan, itu termasuk godaan setan. Godaan setan betul. Seolah-olah yang pacaran lebih indah. Karena pacaran itu haram, diindah-indahkan sama setan. Kalau nikah itu halal, diusahakan pecah sama setan. Yang haram diindahkan sama setan, yang halal diusahakan hancur sama setan. Allah alam. Jadi kalau dipalingkan dari orang yang kita berbuat salah, menurut saya itu kebaikan. Suami anak suka sekali melihat film porno. Sudah diingatkan, sudah apa saja, tetap saja suka melihat. Lihat wanita tanpa busana. Doakan dia. Doakan dia kepada Allah, semoga Allah berikan dia hidayah. Jangan pernah bosan menasehati. Jangan pernah bosan menasehati. Ada waktunya dia akan bosan. Apalagi kalau dia masih sholat, dia masih puasa, dia masih mendengar kebaikan. Yakin insya Allah Allah berikan dia taufik dan hidayah. Ya. Saya seorang suami. Mempunyai istri yang susah dalam selalu beralasan kalau diminta tidur, jatah. Istri selalu beralasan ini dan itu. Bagaimana ana susah menahan hawa nafsu ya Ustadz? Mau tahu caranya? Hah? Tuh bener, nikah lagi. Nikah lagi, ngapain pusing? Daripada agamamu rusak, pikiranmu rusak, hatimu hancur. Bisa jadi penyakit dalam dirimu. Ini enggak berlebihan, tidak berlebihan. Laki-laki yang mempunyai kekuatan darah dalam dirinya. Panasnya darah ini tidak dikeluarkan, jadi penyakit dalam hatinya. Penyakit hati akan mengeluarkan penyakit fisik. Itu baru penyakit-penyakit, belum lagi agamanya runtuh. Agamanya runtuh, bisa jadi dia jadi suka nonton porno. Kenapa? Istrinya gak mau diajak. Lalu gimana Ustadz? Maaf perempuan, saya terus terang. Ingin mengajarkan kebaikan kepada umat. Bukan ingin supaya perempuan senang kajian Ustadz. Enggak. Perempuan yang kayak begini dipoligami, catat. Dipoligami Pak. Kalau dia nggak berubah dipoligami. Kalau dia bisa berubah, alhamdulillah. Itu yang kita inginkan. Bahkan Syekh saya mengatakan, kalau perempuan nggak bisa dikasih tahu, masih terus begitu, kau nikah lagi. Bisa jadi kau nikah lagi dia berubah, jadi baik. Kalau dia nggak jadi baik, ya sudah, memang dasarnya pengen dilepas. Karena ini bukan masalah ringan. Wallahi, hubungan intim dalam rumah tangga ini bukan masalah ringan. Lapar masih ada waktunya untuk kenyang. Tapi kalau sama istri terus-terusan gak mau, itu laki-laki lemah agama. Maka itu Rasulullah mengatakan, jika seorang perempuan diajak suaminya berhubungan dan dia gak mau, la'anatha malaikah. Malaikat akan melaknatnya. Saya mau tanya, dosa yang terlaknat itu dosa besar atau tidak? Dosa besar. Dosa besar. Jangan perempuan secapek apapun engkau, kalau bisa layani suamimu. Ya, tapi dia minta terus Ustaz. Ya memang mungkin itu keadaan dia. Bisa jadi dia di kantor dipancing penglihatannya. Bisa jadi di jalan dia dipancing penglihatannya. Bisa jadi ketika dia kerja dipancing pendengarannya. Ini udah dipancing penglihatan, pancing pendengaran. Begitu sampai rumah, dia berpikir di kantor, mudah-mudahan di rumah nanti ketemu istri aja. Begitu sampai rumah ketemu istri bilang gak mau. Subhanallah. Bergejolak dalam dirinya. Jangan bawa standar psikologis wanita disamakan dengan laki-laki dalam masalah ini. Beda.
Wanita tuh ada waktunya dingin. Laki-laki itu nggak ada waktunya haid, nggak ada waktunya dingin. Perempuan ada waktunya haid, nggak butuh itu. Laki-laki nggak ada. Apalagi yang masih muda, baru nikah, ya subhanallah, fisiknya sehat, tenaganya kuat, makannya bagus, lalu tenaganya nggak dikeluarkan. Aduh, nggak. Itu bahaya buat agama dia. Maka nasihat saya sekarang bagi laki-lakinya juga, nasihat saya bagi dia, nasihati istrimu. Nasihati istrimu. Tegas nasihati. Ini buat kebaikan rumah tangga kita. Kalau dia bilang, masa kamu kayak begitu? Iya, aku begitu. Emang kenapa? Kan laki-laki. Emang begitu laki-laki. Biar dia juga belajar. Allahu alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita. Kalau ada ucapan yang saya memohon maaf kepada seluruhnya. Semoga kita diberikan pasangan yang diberkahi oleh Allah. Diberikan anak yang soleh dan solehah. Diberikan keikhlasan dalam berumah tangga untuk bertujuan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi. Subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.